Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, tanah suci yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Lalu, siapakah pahlawan berikutnya? Simak videonya sampai akhir. Kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan oleh umat Islam, umat Yahudi, dan umat Kristiani. Karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini oleh ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan. Karena di sana terdapat Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram, Mekah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah Batu, Kubah As-Sakhra atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa, Musola Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Mi'raj Nabi, Al-Muazzin, Museum Islam, dan situs lainnya. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga pernah mengimami sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam atau Salomo, putra Nabi Dawud alaihi salam, pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya, dan kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama, karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini, semua mata tertuju kepada Al-Aqsa, menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina di rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel pada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan, tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem atau Al-Quds dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinan sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Inilah salah satu perang terbesar pasukan Muslimin melawan kerajaan Romawi Timur Bizantium. Seusai perang,
pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amr bin As, di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah, berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Sayyidina Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, Sophronius. Sayyidina Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Sayyidina Umar kala itu. Ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus atau salah satu tempat suci umat Kristen, Sayyidina Umar menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kaum muslimin tidak meminta konversi gereja Makam Kudus sebagai masjid. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Sayyidina Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Al-Quds. Masjid Sayyidina Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jemaah. Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari cengkeraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. Bersambung ke part 2. Terima kasih.